Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman. Selamat siang, teman-teman. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang model-model pembelajaran. Eh, Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan eh, kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fajri Nurul Azmi. Nama saya Yeni Purwaningsih. Nama saya Andita Fitriawalia. Next. Oke, di sini ada pengertian-pengertian model pembelajaran. Pendekatan sistematis yang dikenal sebagai model-model pembelajaran digunakan oleh guru untuk merancang dan menerapkan proses belajar dalam mengajar. Model ini membantu guru dalam membuat lingkungan pembelajaran yang efektif dan menarik, serta membantu mereka mencapai tujuan pembelajaran. Next. Model-model pembelajaran. Implementasi kurikulum Merdeka terkait erat dengan penggunaan model pembelajaran. Salah satu tujuan implementasi kurikulum Merdeka adalah untuk mendorong keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Berikut adalah model pembelajaran yang dapat digunakan dan sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka. 1. Pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning. Project Based Learning atau PBL adalah pendekatan yang efektif dalam pendidikan yang tidak hanya menekankan pada penguasaan materi, tetapi juga pada pengembangan keterampilan penting yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan PBL, siswa dapat belajar dengan cara yang lebih menyenangkan, bermakna, dan aplikatif. PBL mendorong siswa untuk terlibat dalam eksplorasi masalah atau topik dunia nyata yang lebih dalam dan otentik. Hal ini memungkinkan pemahaman dan penerapan pengetahuan yang lebih dalam. Hubungan guru-siswa menjadi lebih timbal balik. Kedua belah pihak berperan aktif dalam proses pembelajaran. Siswa diberdayakan untuk mengambil peran yang lebih aktif dan mengarahkan diri sendiri. Sementara guru bertindak sebagai mentor dan pelatih yang suportif. Pembelajaran berbasis proyek. Dalam penggunaan model ini, diperlukan sintaks atau tahapan-tahapan yang harus diperhatikan. Seperti observasi dan bertanya. Dimulai dengan pertanyaan penting yang kemudian meminta siswa melakukan tugas. Lalu yang kedua ada rencana produk. Peserta didik mengetahui aturan untuk mengerjakan proyek secara kolaboratif dengan guru dan memahami produsen untuk menyelesaikan kegiatan proyek. Yang ketiga, menilai produk atau proyek. Menentukan kategori penilaian yang akan dilakukan selama setiap tahap proyek, dari perencanaan hingga pelaksanaan. Yang keempat, ada asesmen. Membuat rubrik untuk melacak kegiatan proyek yang dilakukan oleh siswa, baik secara individu maupun tim hingga akhir. Yang terakhir ada evaluasi. Memeriksa tingkat pemahaman siswa, memberi umpan balik, dan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan emosi dan pengalaman mereka selama proyek. Selanjutnya ada pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Dalam problem-based learning adalah suatu metode pembelajaran yang mengutamakan keterlibatan aktif siswa dalam memecahkan masalah nyata. Dalam PBL, siswa diajak untuk berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif untuk menemukan solusi atas permasalahan yang diberikan.
Dengan mensimulasikan situasi dunia nyata, PBL tidak hanya membekali siswa dengan pengetahuan baru, tetapi juga melatih mereka dalam keterampilan pemecahan masalah, berpikir reflektif, dan bekerja sama dalam tim. Melalui PBL, siswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan yang relevan dengan tuntutan kehidupan di masa depan. Next. Lalu, dalam pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, dapat menggunakan model ini diperlukan sinteks atau tahapan-tahapan yang harus diperhatikan. Yang pertama ada refleksi atau reflection. Di sini stepnya yaitu peserta didik merefleksikan proses berpikir mereka sendiri, merefleksi tentang proses pembelajaran, apa yang sudah dipelajari, apa yang perlu diperbaiki, hingga pada bagaimana mengatasi permasalahan menggunakan pengetahuan yang sudah didapatkan. Yang kedua, penyelidikan atau penelitian. Bisa disebut research. Dalam step ini, peserta didik menghimpun informasi yang sesuai dengan permasalahan dan melakukan penyelidikan melalui pengamatan dan diskusi untuk mendapatkan jawaban serta alternatif solusi. Yang ketiga, penemuan atau discovery. Dalam step ini, peserta didik mengasimilasikan konsep dengan cara mengamati, menggolong-golongkan, membuat dugaan atau hipotesis, menjelaskan, mengukur, hingga membuat kesimpulan. Yang keempat, aplikasi atau application. Peserta didik menerapkan pengetahuan teoretis secara realistis terhadap sebuah permasalahan. Guru memberikan instruksi tugas yang harus dicarikan pemecahan masalahnya secara kerja kelompok. Yang terakhir, komunikasi atau communication. Peserta didik dari masing-masing kelompok melaporkan hasil penelitiannya dan menarik kesimpulan bersama. Next. Selanjutnya, pembelajaran berbasis inquiry atau inquiry-based learning. Pembelajaran berbasis inquiry adalah suatu pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif, mencari tahu, dan menemukan jawaban atas suatu permasalahan. Dalam model ini, siswa diajak untuk berpikir kritis dan kreatif melalui serangkaian kegiatan seperti diskusi, kolaborasi, dan eksplorasi sumber belajar. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam proses belajar, bukan sebagai penyedia jawaban. Tujuan utama dari pembelajaran berbasis inquiry ini adalah untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis dan mandiri dalam menghadapi berbagai tantangan. Lalu dalam penggunaan model ini diperlukan sinteks atau tahapan-tahapan yang harus diperhatikan. Yang pertama, orientasi atau orientation. Aktivitasnya peserta didik mendeskripsikan konteks yang bersumber dari sebuah konsep yang sedang dibahas atau dipelajari. Yang kedua, menyajikan masalah atau presenting the problem. Aktivitasnya guru mengajukan pertanyaan tentang pengetahuan yang berkaitan dengan konteks diskusi atau konsep materi serta menentukan permasalahannya. Yang ketiga, pengajuan hipotesis atau hipotesis submission. Kegiatan di sini yaitu guru meminta peserta didik mengajukan hipotesis yang berkaitan dengan pertanyaan yang diberikan sebelumnya. Yang keempat, tahap pengumpulan data atau data collection stage. Dalam aktivitas ini, guru memberikan pertanyaan berupa jabaran pengetahuan, proses ilmiah, dan sikap ilmiah yang harus dijawab peserta didik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis. Yang kelima, yaitu pengujian hipotesis atau hipotesis test. Kegiatan ini peserta didik menguji hipotesis dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan. Dan yang terakhir, perumusan simpulan atau conclusion formulation. Kegiatan ini peserta didik menyimpulkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, yang keempat yaitu pembelajaran penemuan atau discovery learning. Pembelajaran discovery learning adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri secara aktif. Berakar dari konstruktivisme, model ini mendorong siswa untuk mengeksplorasi, memecahkan masalah, dan mengintegrasikan pengetahuan baru dengan yang sudah ada. Ciri utamanya adalah fleksibilitas siswa dalam menentukan langkah belajar, serta keterlibatan mereka dalam menemukan konsep melalui pengamatan atau percobaan. Dengan demikian, discovery learning tidak hanya membekali siswa dengan pengetahuan baru, tetapi juga melatih mereka untuk berpikir kritis, kreatif, dan bekerja sama dalam tim. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri dan mendalam.
Selanjutnya, sinteks atau tahapan-tahapan yang harus diperhatikan dalam metode ini. Yang pertama, orientasi atau orientation. Aktivitasnya, peserta didik diberi rangsangan berupa kondisi yang menimbulkan keingintahuan siswa. Kemudian dilanjutkan dengan tidak memberikan pengetahuan secara utuh sehingga timbul keinginan peserta didik untuk menemukan sendiri. Yang kedua, menyajikan masalah atau presenting the problem. Aktivitasnya, peserta didik mendapatkan kesempatan untuk mengidentifikasi masalah yang relevan dengan materi yang dipelajari, kemudian dipilih salah satu permasalahannya, dan dirumuskan hipotesisnya. Yang ketiga, pengajuan hipotesis atau hipotesis submission. Aktivitasnya, peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi. Yang keempat, tahap pengumpulan data atau data collection stage. Aktivitas ini, peserta didik secara bergantian menampilkan hasil temuan yang didapatkan dari pengolahan data yang telah dilakukan, dan peserta didik lainnya akan menanggapi dan melakukan tanya jawab terkait temuan tersebut. Yang kelima, pengajuan hipotesis atau hipotesis test. Aktivitasnya, peserta didik menguji hipotesis dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan. Terakhir, yaitu perumusan simpulan atau conclusion formulation. Aktivitasnya, peserta didik menyimpulkan apa yang sudah dipahami dan pada akhir pembelajaran guru akan memberikan penguatan terhadap hasil dan simpulan yang telah disampaikan peserta didik. Oke, selanjutnya ada pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Pembelajaran kooperatif berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir, kreativitas, dan kerjasama peserta didik melalui pembelajaran kelompok. Cooperative learning adalah salah satu pendekatan yang menekankan pada proses belajar mandiri, di mana peserta didik menemukan dan memproses pengetahuan sendiri sehingga lebih aktif, kreatif, dan tahan lama dalam ingatan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kooperatif. Yang pertama, mengembangkan keterampilan berpikir, aktif, dan kreatif. Selanjutnya, ada meningkatkan rasa percaya diri. Selanjutnya, menghargai keberagaman. Dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan sosial. Tipe-tipe pembelajaran kooperatif. Yang pertama ada Student Teams Achievement Division atau STAT. Siswa dibagi ke dalam kelompok kecil dan bekerja sama untuk memahami materi, diikuti dengan tes individual. Selanjutnya ada Jigsaw. Siswa belajar materi dalam kelompok ahli, lalu mengajarkannya kembali ke kelompok asal atau Jigsaw. Selanjutnya ada Problem Solving. Mendorong siswa untuk memecahkan masalah melalui pengumpulan dan analisis data. Selanjutnya ada Numbered Heads Together atau NHT. Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan, berbagi ide, dan menentukan jawaban yang tepat. Dan yang terakhir ada pembelajaran berdiferensiasi. Metode pembelajaran yang digunakan dengan kebutuhan individu baik dari segi materi maupun cara belajar. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi kita hari ini adalah model pembelajaran memainkan peran penting dalam merancang dan melaksanakan proses pendidikan yang efektif. Berbagai model pembelajaran memberikan pendekatan yang berfokus pada keterlibatan aktif siswa, pengembangan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan kemampuan memecahkan masalah. Implementasi model-model ini sejalan dengan tujuan kurikulum dan kurikulum merdeka yang berusaha untuk meningkatkan, membekali siswa dengan keterampilan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.